Lu katanya pernah mau bunuh diri, bener? Oh ya, Apa penyebabnya? ya. Halo guys, ketemu lagi kita di The Way Production. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang aktor laga dan juga seorang pelaku bela diri kickboxing, iya kan? Yaitu Ricky Hosada. Ricky, apa kabar? Baik. Apa Brother kabarnya? Lamting, Siap. saudaraku yang sangat luar biasa. Siap. Sang juara taekwondo. Ricky, ngomong-ngomong aktor kamu, film. kamu juga dulu kan katanya bela diri kan? Bela diri apa? Ricky, Oh kickboxing ya, ya? saya pernah belajar bela diri di Palopo, Palopo, Sulawesi Selatan. Sulawesi ya, ya. Ketika usia-usia 9, 10, 10, 11, 12 tahun. Saya belajar sama kungfu, belajar kungfu kungfu Shaolin. juga. Ya, dari Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya. Terus kamu bisa merantau ke Jakarta gimana ceritanya itu? Ya, waktu saya belajar bela diri di Palopo dan saya suka nonton film-film Shaw Brothers, film action, Shaw film Brothers kungfu. yang dulu tahun 70-an itu ya. 70-an ada Fusen, Cheng Kuang Tai, Tilung, Davi Chiang, Wang Yu, Chi Kuan Chin, semua itu hebat-hebat semua film Shaw Brothers semua saya tonton. Dan saya belajar kungfu. Terus kamu termotivasi untuk mengikuti karir mereka gitu? Awalnya belum, tapi waktu saya belajar bela diri terus berkembang, terus sampai usia 15, 16, 17, saya lihat di cermin. Mereka bisa, saya kepingin juga kayak mereka. Ya, itu cita-cita saya, punya harapan, punya impian untuk jadi bintang film. Jadi bintang film. Jadi Film lu action, khusus action. khusus lihat action saat lu latihan, gue Ya. juga bisa gerakan-gerakan Ya, saya juga seperti bisa mereka, kayak gini ya. kan? Ya, saya belajar dari Kemudian mereka lu juga lihat face, Ya, gua bisa. kan ganteng juga kan gitu ya. Waktu itu badan Badan oke bisa juga juga, ya. oke juga ya. Saya lihat di Hong Kong atau di mana, tapi saya lihat kayak Indonesia aja dulu deh. Indonesia. Terus saya nonton film-film Eddie Jonathan, terus terus ada siapa? Rano Timur. Ya, saya lihat mereka di Jakarta, tapi saya tidak punya kontak waktu itu, belum punya. Terus lu datang ke Jakarta tuh ceritanya tuh. Ya, terus saya belajar. Kenapa saya bisa belajar bela diri? Karena ketika itu terjadi pengganyangan. Ya, saya ketakutan. Oke. Ya, ada umur 2 kerusuhan tahun lah. pengganyangan, Ada kerusuhan. kerusuhan. Saya sembunyi, saya ketakutan. Di situ saya ambil keputusan ingin memperlengkapi diri saya dengan bela diri supaya saya bisa menjaga diri saya. Karena saya ketakutan umur 2 tahun, trauma, diganyang ada kerusuhan besar. Setelah itu ternyata tidak terjadi apa-apa, terus kamu bermotivasi, lu niat untuk jadi bintang film. Ya. Datanglah ke Jakarta. Sebelum itu saya ke Makassar dulu, ayah saya ke Makassar, Makassar. Saya belajar kungfu di Palopo, sampai di Makassar saya suka berenang. Saya suka olahraga, jogging, berenang. Terus saya berenang di pintu Pantai Losari yang menuju Pantai Losari itu? ya, Makassar. Ya, Makassar, Saya ya. berenang, terus saya bertemu seorang guru. Oke. Guru kungfu, Mr. Ho, dia seorang pengusaha juga guru kungfu Shaolin. Terus dia ajak ke rumah, dia mau turunkan ilmunya. Dia ajarkan saya filosofi kungfu Shaolin dan dia latih saya di rumahnya. Terus kalau kickboxing belajar di mana itu? Kickboxing saya di Jakarta. Udah ke Jakarta? Sebelum di Makassar saya belajar dari Kemal Hamdani. Kemal Hamdani adalah Guru kickboxing. Thai boxing. Thai boxing waktu itu, Dia oke. adalah seorang Thai boxing yang hebat. Kemal Hamdani itu adalah kakak saya, punya istri, punya kakak, punya suami. Dia masih ada hubungan sama Masih ada kakak saya. hubungan keluarga. Dia cerita tentang Thai boxing. Saya juga biasa lihat Thai film-film boxing. ada Thai boxing, dia perlihatkan dia atraksi. Dia pendang rotan, dia pendang pohon, dia Thai boxing. Saya bilang bagus juga ya. Ini praktis, jadi praktikal untuk fighting. Oke, Dan terus, saya dilatih Thai boxing. Lanjut berlatih, kemudian lu datang ke Jakarta. Saya ke Jakarta. Ke salah satu gym berlatih. Sebelum lagi di itu, situ. sebelum saya di Makassar juga, saya ada kenal namanya
Pak Edi Lesmana, dia pelatih taekwondo di Makassar. tahu itu. Ya tahu ya? Saya Oh tahu, ya itu saya tahu. guru pribadi saya. taekwondo. Jadi saya belajar ada kungfu, ada thai boxing, kickboxing, jadi campur semua. Komplit, ya? Ya komplit. Saya belajar, dia sangat baik. Dia Oke. private saya juga ikut dalam pelatihan yang dilatih oleh Pak Edi. Sekarang Jadi udah lo datang ke Jakarta usia berapa gitu? usia 22, tahun 22. 84 akhir, tapi 85 baru saya mulai main film. 85, Ya, film 84 pertama masuk. Pertama. Apa judulnya? Sama Robert Santoso itu Menerjang Badai. Menerjang Badai. Rencana sudah masuk sebagai peran utama. Peran utama, Tapi apa? acting saya masih kurang. Akhirnya nggak jadi. Jadi itulah perjuangan. Sudah oke. Sudah oke, Robert udah referensi saya, tapi saya kurang bisa acting. Akhirnya nggak dikasih peran utama, terus kasih peran tambahan. Saya main aja. Terus katanya dari situ katanya pernah ke Hong Kong juga kamu? Pernah. Kamu sendiri biaya sendiri ke Hong Biaya Kong sendiri, katanya. saya Betul coba itu? melamar. Saya kenal ada bintang film Hong Kong, Han Kok Choi. Dia mau kenalkan saya di Hong Kong. Bintang film produser. Betul, dia kenalin saya. Ada Lee Siu Sien saya kenal. Sudah hampir syuting. Cuma visa saya habis. Visa habis. Visa habis harusnya 2 tahun kan, 2 bulan kalau ke Hong Kong. Terus sudah dilatih, sudah dipes, sudah mau dikasih peran tambahan. Sudah ketemu juga grupnya Hung Chimpao. Sama Hung. Ya, sama Hung grupnya mau dikenalkan ke Hung Chimpao. Jadi sebagai ya antagonis lah kalau di sana. Jadi Tapi nggak sempat lah. nggak sempat. Nggak sempat. Ya, Gara-gara saya tahu visa. itu visa. Saya tahu itu bukan enggak jodoh saya di sana. Nggak jodoh di situ. Ya, semua saya tahu. Oke, back to kickboxing. Kamu, lu katanya pernah tanding? Ya pernah. Terus di Jakarta, saya pergi ke Sasana Tunas Jaya, Tunas ketemu Jaya. Pak Surya. Ya. Terus saya ngobrol-ngobrol, Pak Surya, saya lihat bagus, ini kickboxing. Saya kan Thai boxing. Saya ngomong Pak Surya, saya udah pernah belajar kungfu Thai sama kungfu, Thai boxing, terus taekwondo. Saya kepingin belajar juga. Pak Surya bisa latih saya khusus. Pak Surya sih ya terkenal sekali ya, Ya, dengan sangat. kickboxing di Jakarta. Kickboxing, ya kan? dia juga belajar Bahkan kungfu banyak. Kempo, dia jujitsu, banyak dia pelajari. Iya. Tapi di bawah itu juga, di bawah Sasana Tunas Jaya di Gajah Mada, Bakmi Gajah Mada, ada latihan taekwondo, Pak Wahab. Kenal Pak Wahab pasti? Pak Wahab saya kurang. Dia bilang kenal Pak Lamti, dia kenal Pak Wahab. Dia iya, latih taekwondo. Dia ajak saya latihan, saya ikut juga di taekwondo. Jadi saya khusus latih kaki di taekwondo. Oke, Ya. jadi kamu di film sampai ini kurang lebih berapa film berarti? Ricky? Jadi sebelum udah jadi terus saya main lagi ada 1-2 sama Ada, Leo sampai Chandra, sekarang ada terus 20-an, 20 film. 15 Ada, kurang 15 ya kurang lebih Ya, ya. terus- Yang paling berkesan apa? Film. semua kayak berkesan. Semua berkesan. Ya. Terus yang paling terakhir saya main film Membakar Lingkaran Api itu akhir tahun 1990-an. 1989. 1989. Ya, itu saya buat cerita singkat, ringkasan cerita. Saya tawarkan ke Rapi Film, diangkat sebagai cerita, direvisi, akhirnya jadilah Membakar Lingkaran Api. Membakar Lingkaran Arijal. Sama Tanaka, saya ajak almarhum Tanaka sebagai fighting instruktur dengan Pak Surya. Terus Peter O'Brien sebagai join saya main berdua. Oke, itu cerita-cerita tentang film itu Film ya action. kan? Film action Ya. ya kan. Kemudian yang gua dengar juga ya kan, lu katanya pernah mau bunuh diri, benar? Oh ya, Apa penyebabnya? ya. Penyebabnya ya namanya kita hidup di dunia selebriti, ya namanya taulah dunia selebriti kita hidup terlalu bebas. Ke dunia malam, tiap malam ke dunia malam, ya apa aja yang masuk ke mulut, masuk ke perut semua lah. Ya, jadi namanya dosa ya, apa kita lakukan terlalu banyak dosa. Itu namanya zaman-zaman jahil ya, gitu jahil betul. Jadi dosa melahirkan maut. Ya, kenapa? Namanya Apa yang dosa maut. Apa yang bikin lu mau bunuh diri? Ya karena banyak dosa, itu setan masuk ke siapa orang yang berbuat dosa. Siapapun berdosa pasti setan masuk menguasai. Terus berjalan. Jadi
ada rasa takut, khawatir. Terus saya apa aja dimasuk ke mulut ya, zaman dulu tahu kan apa aja masuk ke mulut, masuk ke perut. Jadi Terus itu dasarnya. Dasarnya. Depresi lah. Mau dia depresi. Depresi. Takut dia orang, terus saya mau bunuh diri. Terus kalau lu mau bunuh diri itu pakai apa? Saya mau minum Baygon. Wah, Ya. jangan Baygon dong. Mau Baygon loncat kelamaan. dari mau loncat dari apa, mau tabrakin mobil, tabrak ke mobil. Tabrak ke kereta Kereta biasanya. juga pernah. Jadi itu tidak ada harapan hidup lagi. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan hidup, tidak ada pengharapan. Karena kita ada kekosongan, kekeringan dalam hati. Dari situ lo jadi evangelis gitu. Belum. 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 Terus saya didoakan oleh hamba Tuhan, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Karena Tuhan mau saya mengalami dia. Terus saya bergumul tahun 97. Jadi saya keliling ke semua diskotik, bermacam-macam diskotik tiap malam. Dunia malam. Dunia malam. Tapi tidak ada yang bisa menghibur saya, tidak bisa mengisi. Kan banyak penghibur. Malam-malam kalau Tidak bisa dunia juga, diskotik. dia pun banyak penghibur, tapi tidak bisa dihibur. Dunia hiburan, Ya, memang kan cuma- namanya dunia cuma hibur, banyak sementara. penghibur. Itu cuma sementara, karena Sementara. ada kekosongan dalam Kekosongan. hati saya. Ya, kekosongan karena setiap orang yang hidup berdosa pasti ada Belum kekosongan. married kan waktu itu. Belum. Mungkin mencari jodoh kali waktu itu. Enggak, malam-malam itu mencari jodoh atau Malah dulu saya malam? kepingin punya istri ya sampai 5, 6, 7 istri. Oh gitu? Iya. Ada keinginan Ada seperti itu? keinginan enak, ada kolam renang besar, Oh, gitu. berenang sama-sama, ya. Berarti ke duniawi. Keduniawian. Tapi ternyata Itu kerikil-kerikil semua tajam kehidupan merubah kamu. Ya, Gitu. berubah. Kerikil tajam, saya injak kerikil, sakit, Sakit. baru mulai merubah. Ternyata itu Berubah. tidak bagus. Tidak bagus. Tapi kalau sekarang syuting oke-oke aja kan? Syuting oke-oke. Syuting bukan sesuatu yang gimana-gimana kan? Nggak pantang kan? Enggak. Nggak Terus, pantang. ya akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya. Sudah didoakan, tidak bisa. Kalau engkau sembuhkan saya, pulihkan hidup saya, engkau penuh anugerah, saya ingin mengikut engkau Tuhan. Terus berjalan sampai tahun 99, tanggal 30 bulan 3, saya bertobat, didoakan seorang hamba Tuhan. Waduh, sampai saya terima masih ingat Tuhan. tanggalnya. Ya, Dari masih situlah keluar nama Abraham. Ricky seorang Hosada. Abraham Ricky Ya, Hosada. itu bapak semua orang percaya. Ya, semua orang kenal Bapak Abraham. iman, ya. Ada yang kenal dia sebagai Ibrahim, saya Abraham. Abraham Hosada. Abraham. Ada juga kenal Ricky Abraham. Abraham. Kalau bahasa Mandarinnya ya Palaham. Kamu sekarang masih syuting? Film terakhir apa? Masih. Terakhir saya syuting film The Man of Hero, film pendek. Itu 3 episode. untuk Di YouTube. 3 3 episode. konten YouTube. Ya, Jeffrey Dara sebagai sutradara. Dia ajak saya untuk main. Itu cerita edukasi cukup bagus. Ada action, Edukasi. ada edukasi tentang seorang yang berjuang dengan kejujuran, integritas. Ya, dia tetap berjuang, dia tidak mau disuap, dia tidak hidup jujur. Terus katanya ada film yang mau ditayangin di bioskop juga. Oh ya, baru saya syuting di Tasikmalaya. Judulnya Forbidden. Kok judulnya Forbidden kayak apa itu di Tiongkok? Di Tiongkok Cina ada. itu ada The Forbidden, Forbidden City. City, betul. Apa hubungannya? Nggak ada. Ya mungkin istilah kata-katanya ya? sama, tapi itu terlarang. Apa cerita kurang lebih Ceritanya pada ini bisnis terlarang. bisnis Terlarang. Saya di sini sebagai seorang bos yang mengumpulkan petarung-petarung untuk diadu. Ada orang bule bawa uang untuk membayar dengan harga yang mahal. Jadi kumpulkan banyak petarung-petarung untuk diadu, kemudian dipilih yang bagus, dikirim ke Eropa, ke Hong Kong, ke Thailand, ke seluruh dunia. Untuk kamu jadi bosnya? Saya jadi bosnya. Bos antagonis atau protagonis? Hah? Tidak, dia sebagai mafia, tapi dia punya hati baik. Seorang mafia yang mempunyai hati yang Ya, baik. dia melawan yang orang-orang jahat. Tapi sebenarnya Tapi tidak bukan ada mafia mafia baik. dong. Tidak ada mafia yang baik sebenarnya. Itu menurut pemikiran saya dalam film itu. Dan punya istri 3. Wih. Ada anak Thailand sebagai istri pacar saya. Ada Dena, ada Amanda. Jadi di situ ada Rani Soraya juga main. Ada Mahesa, ada dia Anissa sutradara. Kamu nggak adalah takut? Kamu main Hendra. film seperti ini, sementara ajaran kamu kan tidak mengizinkan sebenarnya. Ya betul. Tapi saya lihat adegan ini cukup bagus. Kenapa? Belakang
tokoh saya ini sebelum sudah hampir berakhir, dia katakan, Tuhan, saya ini hambamu, saya mau bertobat atas kesalahan saya, menyakiti banyak orang. Engkau pengampun Tuhan. Itu kurang lebih sinopsis dari The Forbidden. Kapan itu rencananya? Kapan? Rencana sekarang memasuki masa editing. Masa editing. Ya. Jadi akan ditayangkan di CGV, terus di Cineplex dan bioskop Dakota di bawah 21 kalau 21. Nah, memang khusus untuk bioskop-bioskop kecil di bawah 21. Di bawah 21. Ya. Kurang lebih kapan itu? Kurang lebih ya ini 2 bulan Maret, lagi, April, 1 bulan. Mei, mungkin Mei atau Mei, Juni ya, kurang sekitar lebih itu baru ya akan masuk editing. Setelah editing promosi. Oke, kemudian proyek produsernya Henry Manggala Utama. Henry Manggala Utama. Global Visual Mandiri Picture. Gitu ya. Jeffrey Dara sebagai fighting director bantu menyutradarai juga tim. Saya tahu itu ya. Jeffrey, saya tahu. Ya, dia kenal Manggala Lampi juga ya. saya beberapa sempat juga pembicaraan seperti itu ya kan. Kemudian proyek yang akan datang kira-kira? Rencana ya ada berapa film lagi. Ada film horor rencana dan lain-lain. Nanti kalau setelah film di shooting baru saya akan jelaskan. Jadi sekarang tunggu tanggal mainnya. Saya sudah aja Lamping sudah balik lagi mulai ke film ya. Saya kalau ke film mungkin belum ya kan, karena dengan kemarin nih dengan adanya kecelakaan itu saya akan sempat sibuk dengan mata saya sendiri, kemudian juga pandemi kan, seperti itu baru kita aktif lagi ya sekarang bikin konten YouTube The Way Production. Bagus kan The Way. Jadi ya konten ini kan ceritanya ya tentang para pelaku bela diri maupun review daripada gym, kemudian juga aktor-aktor laga yang berkecimpung di sini. Jadi seputar bela diri lah, seputar bela diri. Bagus. Jadi memberi setiap orang semangat untuk berjuang latihannya supaya punya pengharapan, punya semangat. Oke, menurut kamu yang setelah kamu belajar bela diri itu sebenarnya ada nggak apa efek kejiwaan kamu? Kita belajar bela diri sebenarnya untuk melatih jiwa kita supaya kita tetap berjuang, bukan menyakiti orang. Mungkin filosofi bela diri mungkin lebih tough kamu setelah bela diri ini, karakter kamu mungkin setelah bela diri lebih disiplin, integritas kamu. Itu ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Kita tidak akan mundur menghadapi tantangan apapun karena kita waktu belajar bela diri kita berjuang terus, kita fight. Jadi waktu ada tantangan, tapi ada yang salah gunakan untuk menyakiti orang, jangan ya. Kita untuk bertanding itu olahraga, betul? Untuk melatih kita punya jiwa sportif, punya integritas. Sekarang filosofi kamu apa? Filosofi kehidupan ada? Ya, kira-kira filosofi kehidupan kamu? Kalau filosofi kehidupan saya mengasihi setiap orang, mengasihi Tuhan dan juga berdoa untuk setiap orang. Itu ya filosofinya. Mengasihi, seperti itu. Oke, kalau begitu Ricky, saya ucapkan juga terus tetap berkarya ya kan di film ya kan, tentunya kan ada proyek berikutnya kan. Betul. Kemudian juga yang untuk film terbarunya kita tunggu supaya bisa ditayangkan dan kita semua akan nonton seperti itu ya kan. Oke, ada yang kira-kira mau disampaikan untuk netizen di rumah? Mungkin juga sebagai yang orang-orang yang berarti bela diri mungkin seperti apa? Oh ya, saya pesan mungkin ya, ini pesan pribadi mungkin memberi motivasi aja. Setiap orang yang ingin berjuang untuk lebih kuat dalam kehidupan, kita perlu belajar bela diri. Ya, kalau dalam bela diri kita punya sportivitas, berjuang dan juga sehat. Apalagi zaman pandemi kita perlu belajar supaya sehat. Ya. Oke. Selain itu, Ricky, kita kan juga bergerak di bela diri ya kan. Saya juga ada kompetisi buat netizen di rumah. Kita adakan satu fighting scene ya kan. Jadi para pelaku, siapapun kalian, mau dari cabang bela diri apapun juga, silakan desain koreografi sebuah fighting one on one, 1 lawan 1 tangan kosong ya kan. Kemudian kalian rekam, kalian edit, hasil edit murni kirimkan kepada kami ya kan. Kami akan review. Untuk detailnya kalian bisa lihat di komen, di kolom komen ataupun lihat di follow IG kita. Oke? Baiklah,
Netizen di rumah, jangan lupa The Way Production. Kalian subscribe, like, comment, and share. Saya pikir itu, Ricky. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Lanting. Bungkus.